nama Yesus kami ucap syukur buat hari ini Bapak. Kami boleh menyaksikan live streaming TJG ini Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh melawat setiap kami. Biarlah Kau boleh merasakan hadirat-Mu. Boleh Bapak menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami serahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang turut campur bekerja atas setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak kepadamu. Haleluya Bapak. Amin. Mari kita mau datang kepada Dia dengan segenap hati. Kita bawa setiap hati kita.
kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah Tuhan dengan online Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya di Sabtu malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan diperbaharui Tuhan dalam pikiran kami Tuhan, kami akan disegarkan, kami akan Tuhan Yesus perkuat supaya kami dapat menjalani tanggung jawab kami ke depan bersama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau jawaban dalam hidup kami, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami patahkan segala kuasa iblis yang ingin menghancurkan waktu-waktu kami belajar firman Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang mengurapi pikiran perkataan hamba-Mu ini biar dapat melayani jemaat-Mu dengan baik. Dan semua yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini adalah firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak muda di Joshua Generation. Perkenalkan, mungkin ada yang lupa, nama saya Joshua Nathanael. Ada yang mengenal saya juga Joshua Tobi. Bisa dipanggil Pak Joshua. Oke. Jadi bersyukur saya dikasih kesempatan oleh pengurus The Joshua Generation untuk menyampaikan renungan. Saya percaya bahwa Tuhan akan ajar saya dan teman-teman semua melalui firman-Nya, dan kita akan diperbaharui pikirannya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Oke, teman-teman, saya sedang memiliki kerinduan dalam hati mempelajari tentang manusia baru. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya tentang manusia baru. Jadi saya pernah merenungkan bahwa hidup saya sebagai Kristen kok nggak berubah-ubah ya. Kadang-kadang suka tersinggung, kadang-kadang suka emosian gitu. Terus juga ya banyak lah yang sepertinya tuh saya pertumbuhan rohaninya lambat. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi Tuhan memberikan satu hikmat gitu ya, satu pernyataan kepada saya tentang manusia baru gitu. Jadi saya rindu untuk mempelajari manusia baru. Ayo kita belajar sama-sama teman-teman tentang manusia baru. Ya, kita akan baca terlebih dahulu Kolose 3 ayat 10. Saya bacakan. Dan telah mengenakan manusia yang baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Saya ulangi, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah mempelajari membaca Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya tentang manusia baru. Jadi untuk mengetahui lebih jelasnya, kita baca yang versi firman Allah yang hidup, gitu teman-teman. Jadi saya suka untuk mempelajari Alkitab dari versi yang lainnya karena lebih jelas begitu. Versi firman Allah yang hidup, saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saya ulangi, saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha supaya seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini dalam diri saudara. Wow, keren banget ini. Jadi saya sangat terpukau ya, bahwa dinyatakan Kristus yang menciptakan hidup baru dalam diri kita. Jadi bukan kekuatan kita. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. Nah, dari firman tadi bisa kita dapatkan 3 hal, ya, 3 unsur kalau saya bisa katakan tentang manusia baru. Unsur pertama, banyak belajar kebenaran. Manusia baru itu cirinya banyak belajar kebenaran. Oke, jadi firman Tuhan punya standar tersendiri. Belajar kebenaran, belajar firman yang baik itu seperti apa menurut firman Tuhan, gitu ya.
Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26 itu dinyatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatunya, firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, kayak gitu. Jadi maksud firman ini Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu akan mereview, memberikan makna dari firman yang sudah kita pelajari, gitu teman-teman. Jadi di sini yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita belajar firman setiap hari, teman-teman. Perbanyak investasikan waktu kita untuk belajar firman setiap hari, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti Roh Kudus akan mengajar, yang akan mengingatkan kita segala sesuatu yang sudah kita pelajari dalam firman Tuhan. Nah, belajar firman Tuhan selain saat teduh, baca Alkitab, kita juga bisa dengan datang ke gereja hari Minggu, dengar khotbah seperti itu ya, dan juga seperti ini dengan firman The Joshua Generation yang segmennya itu anak muda, kayak gitu, banyak hal teman-teman. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dengan kita belajar firman, itu pikiran kita, pola pikir kita diperbaharui, teman-teman. Dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, jadi manusia baru cirinya adalah belajar firman terus-menerus, gitu ya. Kemudian unsur yang kedua, manusia baru terus berusaha supaya makin seperti Kristus, gitu ya. Nah, Kristus itu teman-teman, seperti kita ketahui, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kenyamanan dia, hal-hal duniawi itu tidak ada dalam hidupnya, gitu. Yang dia lakukan, Tuhan Yesus itu mendengar perintah Bapa dan melakukannya, seperti mati di kayu salib, kayak gitu ya. Nah, jadi berusaha seperti Kristus. Dalam firman Tuhan di Kolose 3 ini dinyatakan bahwa kita harus mematikan hal-hal duniawi dalam diri kita, kedagingan kita. Di sana dikatakan ada hawa nafsu, percabulan. Nah, ciri manusia baru itu harus mengikis sifat-sifat seperti itu, teman-teman. Begitu ya. Caranya bagaimana? Terus ikuti firman ini. Kemudian unsur yang ketiga, Kristuslah yang menciptakan hidup baru itu. Jadi manusia baru itu bisa dicapai karena Kristus yang melakukannya dalam hidup kita. Kita tahu bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus, teman-teman. Teman-teman pasti pernah ngalamin lagi tenang, hatinya lagi damai, tiba-tiba diingatin oleh Tuhan bahwa bercanda tadi siang itu nggak pantas loh, nggak pantas ngomong jorok kayak gitu loh, walaupun tujuannya untuk melucu di lingkungan teman-teman. Nah, 3 unsur tadi teman-teman ya, bahwa manusia baru itu belajar firman Tuhan terus-menerus, kemudian dengan firman Tuhan itu berusaha untuk menjadi serupa seperti Kristus, dan bisa seperti Kristus karena Roh Tuhan sendiri yang melakukannya dalam hidup kita. Nah, sifat-sifat manusia baru itu ada banyak dalam Kolose 3 ini. Salah satunya Kolose 3 ayat 13, teman-teman. Saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi disuruh sabar, teman-teman. Manusia baru itu cirinya adalah sabar. Ya, jadi sabar ini yang saya pikirkan itu berkata yang lembut, gitu ya, terhadap sesama. Dan di Amsal 15 ayat 1 itu menyatakan perkataan lembut itu akan membangkitkan semangat orang, menyembuhkan hati yang luka, kira-kira seperti itu. Tapi perkataan yang pedas, perkataan yang ketus itu menghancurkan hati orang. Jadi manusia baru itu
dengan kelembutan perkataannya itu membangun orang lain, teman-teman. Nah, kemudian di Kolose 3:13 tadi ada sifat jangan menaruh dendam. Ini juga saya belajar banget sih, teman-teman. Ya jangan menganggap orang lain itu harus sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Semua orang nggak sempurna, begitupun kita di mata orang lain. Jadi memaafkan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus memaafkan orang lain itu 70 kali 7. Jadi banyak banget ya, 70 kali 7. Itu yang saya pahami, bahwa kita harus terus memaafkan kesalahan orang lain, teman kita salah sama kita ya, begitu ya, misalnya bercandaan yang menyinggung, kita dalam hati oke, saya maafin. Nah, ketika di waktu depan kita teringat lagi tentang bercandaan itu, ya dimaafin, kayak gitu loh. Itu yang dimaksud 70 kali 7. Jadi berkali-kali, teman-teman. Itulah sifat manusia baru. Kemudian dalam Kolose 3:15 ini versi firman Allah yang hidupnya luar biasa banget, teman-teman. Saya bacain. Usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara, karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya, dan berpuasalah dan bersyukurlah senantiasa. Jadi inti dari ayat ini menyatakan manusia baru itu harus dikuasai dengan damai sejahtera Allah dan dirinya. Gak ada lagi rasa khawatir dalam segala keadaan. Gak ada lagi rasa tawar hati dalam segala keadaan. Lagi mikirin masa depan, aduh mau kuliah di mana, aduh mau kerja di mana lagi nih, masa depanku, jodohku kayak gimana ke depan. Kata Tuhan, manusia baru itu harus memakai damai sejahtera Tuhan dalam dirinya. Biarkan damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi saya kira mengerti semua ya manusia baru itu seperti apa gitu ya. Jadi segala sesuatu sifat yang disenangi oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, begitu ya. Nah, jadi saya merenungkan ada 3 hal mengapa kita harus belajar menjadi manusia baru setiap hari, gitu ya. Yang pertama itu jelas hidup kita itu tujuannya untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Rasul Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa mati itu untung, tapi hidup itu adalah Kristus. Maksudnya kalau kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan hari ini, itu maksudnya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita perbaiki diri kita, gitu ya. Apa yang menjadi kekurangan kita, nah, jadi kita diminta untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua, mengapa kita harus menjadi manusia baru? Teman-teman pernah mencermati nggak sih keadaan moral manusia sekarang? Tadi pagi atau kemarin saya itu melihat berita bahwa ada mayat laki-laki ditemukan di Kalibata City, teman-teman. Jadi nggak ngerti itu kenapa, entah dibunuh, entah kecelakaan, kayak gitu kan, entah penyakit. Saya sih asumsinya itu karena dibunuh, begitu ya. Terus banyak orang-orang, anak-anak muda yang hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Jadi luar biasa penurunan moral orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadi mulai sekarang kita harus belajar gaya hidup yang diinginkan Tuhan, teman-teman. Menjadi manusia baru, gitu ya. Soalnya apa? Ya ke depan nanti kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang bisa menegakkan
kebenaran teman-teman dalam lingkungan kita. Ya di sekolah, tegakkan kebenaran, jangan nyontek gitu ya. Kalau kamu nggak bisa soal itu, ya udah nggak usah dikerjain gitu ya. Saya bergumul banget sih masalah itu. Saya baru benar-benar bebas dari hal contek itu sebenarnya dari kuliah gitu. Tapi jangan dicontoh seperti itu ya. Buat teman-teman yang bekerja kayak gitu ya, disuruh bosnya belanja untuk keperluan kantor, ya jangan dinaikkan harganya gitu, terus dibuat bond yang palsu seperti itu ya. Tujuannya supaya nambah-nambah lah buat apa, gaji saya kan kecil, bosnya pelit, oh nggak bisa teman-teman gitu ya. Lama-lama kalau kita kompromi dengan hal kecil kayak gitu, kita sama nanti kayak berita-berita yang tadi saya sebutkan. Bisa kalau sesama orang bunuh aja lah, serem banget kan. Terus pacaran yang nggak kudus gitu teman-teman. Jadi ayo belajar mengasihi Tuhan, menjadi manusia baru, hidup dengan gaya hidup yang diinginkan Tuhan gitu. Kemudian mengapa kita harus menjadi manusia baru? Perenungan saya, bahwa kita ini harus menjadi pemimpin-pemimpin di dunia gitu ya. Caranya simpel menurut saya. Kita harus punya kualitas kehidupan yang baik sehingga orang-orang sekitar itu jadi percaya sama kita gitu loh. Mulailah jujur, mulailah rajin dalam sekolah, dalam pekerjaan, mulailah menghargai orang tua. Orang lain akan melihat, dia bagus ya, dia tuh hatinya baik banget gitu loh. Dan kalau teman-teman sudah dipercaya sama orang, nanti akan dikasih tanggung jawab lebih, dan ya teman-teman akan menjadi pemimpin gitu. Betapa banyak dalam kehidupan pemerintahan ini diisi dengan orang-orang yang mau menguntungkan diri sendiri, bukan mau melayani masyarakat, teman-teman. Nah, teman-teman harus ada dalam posisi itu. Caranya dengan menjadi manusia baru dari hari ke hari. Biar orang lain, orang dunia ini melihat saudara dan menjadi saudara. Oke. Kalau ada manusia baru, tentu ada manusia lama ya, teman-teman. Nah, dari penjelasan sebelumnya tentang manusia baru itu, pasti teman-teman sudah bisa menyimpulkan kan, manusia lama itu seperti apa. Oke, di Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang mau saya sampaikan dari firman ini adalah bahwa manusia lama, sifat-sifat yang jelek itu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harusnya kita tinggalkan, teman-teman, sesuai dengan firman ini. Dalam versi firman Allah yang hidup itu, janganlah saling mendustai. Hidup saudara yang lama dengan segala kejahatannya melakukan hal-hal semacam itu, tetapi sekarang hidup yang lama itu sudah mati dan lenyap. Kita bilang hidup yang lama kita yang gak hormat sama orang tua lah, gitu ya, terus gak kudus, yang kecanduan film porno, mabuk-mabukan, itu sudah gak kamu hidupin lagi. Bahkan Tuhan percaya sama kita bahwa kita ini pasti gak mau hidup dalam hidup yang lama. Kayak gitu. Manusia yang lama dalam Kolose 3 ayat 5, di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Jadi yang suka-suka tahayul, begitu kasih jimat-jimat apa, it's okay sih, memelihara budaya ya teman-teman, memelihara adat istiadat gitu teman-teman. Tapi jangan lupakan bahwa kita ini sekarang sudah milik Kristus teman-teman, gitu ya. Yang kita percayai ya hanya kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan gitu ya. Jadi jangan ada lagi pemahaman ini kalau ada ular di Jumat malam masuk rumah itu berarti ada yang ngirim apa telur, ngirim apa santet, enggak gitu. Segala kuasa itu sudah tunduk di kaki Tuhan dan kita anaknya Tuhan. Kita bisa berkatakan kepada roh-roh itu pergi, karena kita punya kewenangan, punya kuasa untuk itu. Gitu teman-teman. Jadi itu ya manusia yang lama. Dan itu dalam Kolose 3 ayat 5 itu dinyatakan bahwa itu tidak berkenan dan membuat Allah menjadi murka. Allah Tuhan Yesus itu gak senang dengan sifat-sifat manusia yang lama kita. Nah, jadi Tuhan itu sangat luar biasa teman-teman. Dia menjelaskan kita bahwa kehidupan yang gimana sih yang Dia sukai untuk kita lakukan gitu kan. Dia menggunakan istilah yang lama dan yang baru. Teman-teman kalau punya handphone yang lama begitu yang udah biasanya kan udah jelek kan, udah baret-baret gitu kan, udah baterainya bocor, itu nggak teman-teman perlukan lagi kan kalau ada handphone yang baru. Nah itu maksud Tuhan. Jadi kalau kita sudah diperkenalkan dengan hidup yang baru kayak gitu ya, dan dikatakan kita dibantu oleh Rohnya Tuhan untuk melakukan hidup yang baru itu, ngapain lagi pakai hidup yang lama gitu loh, yang apa ya, justru hidup yang lama itu menghancurkan diri kita itu dibuat tidak berharga dengan manusia yang lama kita. Jadi Tuhan ingin bilang manusia baru itu sangat berharga gitu. Oke, tadi kita sudah belajar manusia baru, manusia lama, kenapa kita harus memilih untuk menjadi manusia baru. Nah sekarang kita belajar aplikasinya teman-teman. Jadi manusia lama itu bagaimana apa gitu, dan bagaimana cara untuk mengikisnya untuk menjadi manusia baru yang seutuhnya gitu. Nah prinsip yang pertama, kita harus rela mematikan teman-teman sifat-sifat duniawi atau manusia yang lama itu. Jadi emang ada kerinduan dalam hati kita untuk mengikis sifat-sifat seperti itu gitu. Oke, kita kasih contoh ya. Jadi kita sama-sama belajar gitu kan, untuk menjadi manusia baru seutuhnya gitu ya. Saya berikan contoh, misalnya percabulan. Ada biasanya cowok-cowok yang sudah beranjak remaja gitu, dia jatuh di hal-hal mengenai kekudusan gitu, seperti melakukan masturbasi, terus menonton film porno. Nah teman-teman, puji Tuhan itu sudah saya Tuhan buat itu dibuang dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, Tuhan sudah berikan kemenangan. Oke, jadi bagaimana menjadi manusia baru dalam keadaan kita kecanduan hal-hal percabulan seperti itu? Tadi prinsipnya kita harus banyak belajar kebenaran. Jadi baca firman Tuhan, gali kebenaran firman Tuhan, kemudian lakukan, dan Roh Kudus, Roh Allah itu akan memampukan kita, begitu ya. Oke, tentang percabulan, kebenaran yang harus kita ketahui pertama adalah dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi ini yang memerdekakan saya dan kita. Dinyatakan di sana bahwa kita ini adalah pengelola anugerah Tuhan. Setiap kehidupan kita pasti Tuhan berikan anugerah, hal yang berharga, dan biasanya hal itu menghidupkan kita. Contohnya keluarga,
talenta kita, keluarga rohani kita, terus teman-teman kita. Nah, maksud dari firman 1 Petrus 4 ayat 10 itu yang akan membuat kita lepas dari percabulan. Kelola semua anugerah Tuhan itu. Ya. Jadi kembangkan, rawat hubungan kita dengan orang tua, kembangkan talenta kita, terus hubungan kita dengan teman-teman itu dijaga, dirawat gitu. Jadi intinya itu alihkan pikiran kita. Ketika Yusuf itu digoda oleh istri Potifar, itu yang dia lakukan itu bukan saya pergi dalam nama Yesus, bukan teman-teman. Tapi dia itu lari, dia mengalihkan pikirannya. Begitu ya. Jadi yang punya talenta bermusik, ayo belajar, datang ke sini, hubungi kakak-kakaknya. Yang punya karunia untuk melayani orang, misalnya ngobrol, dengerin curhat mereka, ayo mulai kembangkan karunia itu teman-teman, supaya kita terjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, ketika sudah tahu kebenarannya, lakukan itu teman-teman. Kemudian satu lagi terakhir, saya kasih contoh. Saya orangnya emosian teman-teman. Manusia lama saya seperti itu. Nah, bagaimana menjadi manusia baru? Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran apapun yang ada. Jadi nggak ada gunanya untuk emosi, gitu ya. Saya juga masih belajar teman-teman ya. Jadi kalau itu nggak berguna, emosi atau amarah itu, terus apa yang mesti kita lakukan? Firman Tuhan menyatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 8 kita harus memikirkan hal-hal yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang disebut dengan keadilan. Itu pikirkan semua itu, gitu teman-teman. Jadi ketika lagi emosi, misalnya, aduh, kok jadi begini ya? Jadi aku nunggu lama, aku buang waktu banget. Pikirkan hal yang sedang didengar. Gak apa-apa deh, yang penting aku bisa ketemu sama orang ini dan bersuka-cita sama orang ini. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya ajak untuk mempelajari lebih lanjut Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya tentang manusia baru. Saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan lebih banyak lagi, memberikan lebih banyak lagi pengertian kepada teman-teman untuk bisa menjadi manusia yang baru sempurna. Mari kita sama-sama belajar. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, Tuhan ajar kami untuk menjadi manusia baru. Kami tidak bisa Tuhan sendiri untuk memperbaiki diri kami. Kami butuh Roh Tuhan, dan kami percaya kami buka hati kami Tuhan, maka Roh Kudus yang akan terus berada dalam kehidupan kami, memulihkan kami, menuntun kami, dan kami akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang berkenan, menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan siap pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.